harmoni dengan yang tampak dan tidak tampak. Harus ada musiknya nih, jeng 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 gitu ya Bu ya. Oh, nanti Rara yang datang ntar ya. Rara Mandalika, bukan berusaha untuk saingan sama Rara. Oke. Nah ini tadi kan udah cerita soal Pengabdi Setan dan pengalaman horornya di lokasi syuting gitu ya Bu Ayu. Nah ini kalau di rumah sendiri, di rumah Ibu Ayu ini juga ada pengalaman horor gak sih? Banyak. Ada apa aja tuh Ibu Ayu, boleh diceritakan nih pengalaman horornya? Nah, dikit aja ya ceritanya ya. Yang general, ntar orang pada takut loh kesini. Saya itu tidak suka dalam dunia nyata, saya itu sebenarnya pengabdi Tuhan. Cukup yang horor-horor dalam dunia film saja, logika film. Jadi begini, ini saya sekarang berada di sebuah rumah. Rumah ini adalah peninggalan leluhur yang konon dibangun pada tahun 1900. Tapi masih berdiri kokoh. Ini adalah rumah dari orang tua ibu saya. Nah, ini rumah kosong. Jadi saya kadang-kadang di sini buat lagu, mencari inspirasi, meditasi, karena saya meyakini, saya percaya bahwa walaupun ini hanya sebuah bangunan, tembok-tembok yang membisu, tetapi saya percaya ada doa, ada energi yang tertanam dalam rumah ini. Dan itu saya juga meyakini kita sebagai generasi penerus harus tetap merawatnya. Apa sih yang diinginkan oleh sebuah bangunan? Jadi kalau bisa generasi penerusnya tetap menjaga energi yang tertanam dalam sebuah bangunan. Nah ini ntar saya ajak jalan-jalan. Di sini sih kalau menurut orang yang bekerja di sini, satu, rumahnya tidak boleh kotor. Satu hal-hal yang baik sih. Setiap hari harus disapu, setiap hari harus dipel, dan aromanya pun harus wangi. Jadi kita sering, sebagai umat Hindu, kita sering sembahyang dengan bunga-bunga, dengan aroma dupa, dan jendela-jendela harus tetap terbuka supaya tetap ada angin-angin surga yang menari-nari di dalamnya. Jadi nggak boleh kotor. Kalau kotor kadang-kadang suka diculik-culik tuh. suka dikasih pesan lewat mimpi begitu. Jadi juga energi yang kita ciptakan setiap hari juga muatannya untuk tetap bisa merawat rumah ini walaupun tidak berpenghuni. Jadi paling juga dengar suara-suara. Seringkali yang sering saya dengar ketika ini rumah kalau ramai itu kan kalau lagi ada acara ulang tahun, misalnya ada kumpul-kumpul gitu, keluarga besar yang sekarang berada di seluruh Indonesia, itu seringkali kalau kita pesta itu kan makan itu kan banyak piring, terus banyak kertas sampah-sampah yang berserakan, dan kalau capek besok aja deh bersihinnya. Nah itu percaya tidak percaya, ketika kita tidur jam 12 ke atas itu kedengeran ada suara bersih-bersih. Jadi yang nggak kelihatan itu duluan bersih-bersih. Makanya kita yang kelihatan itu nggak boleh malas-malas, nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kesimpulannya rumah ini memberikan pesan-pesan yang baik supaya kita bisa tetap menjaga harmoni gitu dengan lingkungan. Kalau orang Bali bilang Trihita Karana, harmoni antara sesama, harmoni antara alam semesta, manusia dan alam semesta, manusia dengan Tuhan. Jadi sebenarnya hal-hal yang baik ya. Baik. Jadi kalau berbicara tentang, kan kita lagi bicara Pengabdi Setan nih ya. Kalau ada sebagian yang udah nonton Pengabdi Setan 2, itu ada ini kan
tagline-nya teror ibu sepanjang masa. Jadi hawa-hawa ibu itu dimunculkan. Ibu yang dianggap dalam tanda kutip pengabdi setan itu memberikan gambaran kembali atau vision kepada orang-orang yang berada di rusun ini terhadap apa yang diperbuat terdahulu, khususnya hal-hal yang kurang baik. Gitu. Kalau kita bilang buah dari sebuah perbuatan, ya. Jadi what goes around comes around. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan itu menurut saya tidak selamanya buruk. Kadang-kadang memberikan petunjuk. Oleh karena itu kita juga harus menghormati sesuatu yang tidak tampak. Kalau orang Bali bilang niskala, makanya ada skala niskala. The seen and unseen. The seen and the unseen. Jadi yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dua-duanya kita harus hormati. Mereka ada sebelum kita ada. Jadi permisi, makanya kita menuju sebuah tempat baru, kita harus kula nuwun dengan cara masing-masing. Kalau secara Muslim, Assalamualaikum, Swastiastu, Salam, selamat siang. Bisa dengan bahasa apapun atau dengan bahasa batin. Oke, jadi supaya hidup dengan harmoni gitu ya Ibu Ayu ya. Harmoni dengan yang tampak dan tidak tampak. Harus ada musiknya nih, jeng 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 gitu ya Bu ya. Nanti Rara yang datang ntar ya. Rara Mandalika, bukan berusaha untuk saingan sama Rara. Bu Ayu tadi kan dibilang sempat juga nih kalau misalnya lagi tadi rumah lagi kotor atau kayak lagi kurang bersih gitu, ada diganggu-ganggunya tuh yang dicolek-colek, terus tiba-tiba ada yang bersih-bersih sendiri, terus tadi sempat dikasih pesan-pesan juga dalam mimpi. Itu pesan apa sih Ibu yang biasanya disampaikan lewat mimpi gitu? Ya seperti itulah. Saya lebih sering mendengar suara ya, suara dalam keadaan yang tengah tidur, belum tidur full gitu. Jadi kadang-kadang kita ragu ini mimpi apa beneran. Terus juga pernah suatu ketika nggak ada hubungan, saya tidak lagi berada di sini, saya lagi berada di Denpasar. Terus saya lagi sedang show bersama grup saya, Suara Semesta. Saya punya grup musik namanya Suara Semesta. Tampil dalam sebuah festival. Jadi kain-kain batik pemberian dari almarhum nenek saya itu ada beberapa yang saya simpan. Kain-kain batik tua. Bahkan sering saya pakai pada saat lagi perform. Saya menyukai kain-kain yang agak antik, Bel. Nah, karena sibuk, grupnya cukup besar kan, jadi kita tidak sempat menarik kain-kain yang dipakai oleh anggota dari grup musik saya. Ada satu yang kebawa gitu dengan pemain gamelan saya. Lalu setelah itu malamnya saya tidur, didatengin sama nenek saya. Nenek saya datang nggak bicara apa-apa, cuman kelihatan wajahnya nggak pakai senyum, pakai kain batik gitu. Sampai saya terbangun, bukan besok paginya, langsung saya terbangun. Kok saya mimpi gitu, terus saya mencoba untuk mengingat-ingat, langsung saya bongkar, langsung pikiran saya itu ke kain batik gitu. Waduh, satu belum kembali nih, siapa yang bawa? Saya cek pada asisten saya, siapa yang pakai kain batiknya, ternyata ada satu yang tidak terbawa. Itu menurut saya pesannya, ketika kita punya barang, kita harus memelihara baik-baik, apalagi itu barang peninggalan dari leluhur yang seharusnya mungkin tidak perlu harus kita pakai. Sejak saat itu saya tidak memakainya lagi, saya simpan di dalam lemari. Jangankan dipakai untuk diri sendiri, orang lain pakai diri sendiri aja saya udah tidak memakai lagi. Jadi saya simpan sebagai kenang-kenangan, karena kalau batik-batik tua itu juga nilainya cukup tinggi.